kita mau ngebuat sambal yang nggak umum di pasaran. Namanya adalah sambal pucung. Ini dia si pucungnya nih. See? Kalau mau lihat mentahnya kayak gimana, gue udah siapin buat kalian yang nggak tahu yang namanya kluwek atau pucung nih. Bentuknya nih kayak gini nih, ya. Jadi si kluwek ini cara tahu bagus atau enggaknya gimana? Lihat video gue sebelumnya di 5 bumbu dasar Indonesia bareng Oxon Online. Oke, kalian harus ke situ gimana cara pilih kluwek yang bagus. Jadi sekarang gue nggak mau kasih tahu. Oke, bumbunya apa aja? Kita punya bumbu yang simple banget. Kita punya cabai rawit, kita punya daun jeruk dan serai. Terus kita punya kemiri, bawang putih, bawang merah, sama si kluwek itu sendiri. Nah, pertama, sebelum kita campurin semua, sebelum kita blend semua, gue mau saute dikit si kemiri. Sekarang gue mau saute dia. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah kalian mau sangrai si kemiri ini, itu sebenarnya masalah kebiasaan doang. Gue biasanya pasti nyangrai dulu. Jadi cukup api panas sambil kita jadi cuma kayak gini. Cukup didiemin aja. Sambil kita nunggu dia rada-rada gosong dikit, kita beralih ke food processor kita mau ngechop. Oke, jadi sambil nungguin si kemiri kita ini rada-rada gosong dikit, kita masukin bahan-bahan ke chopper kita. Food processor sekarang fungsinya chopper. Jadi dia ini macam-macam ya fungsinya. Lu mau nge-grate bisa, lu mau nge-slice bisa, lu mau bikin emulsifier, mau bikin saus bisa, jadi macam-macam bisa. Sekarang kita mau pakai dia as a chopper. Bahan-bahannya apa aja? Semua bahan dimasukin kecuali si daun-daun dan si serai ini. Nah, ini kita masukin aja. Ini dia nih, pucungnya nih. Nah, buat ngebantu dia supaya gimana ya, supaya lebih nyatu, kita kasih air, kita siapin air kurang lebih 200 ml. Ini kita langsung masukin aja. Jangan kebanyakan, jangan kedikitan. Sampai seberapa? Kita bakal chop dia sampai sedikit halus, tapi tidak terlalu halus. Safety banget, sampai dia plok baru dia nyala. Kita masukin di sini, kita nyalain. Sampai dapat konsistensinya, kita langsung matiin dulu sambil kita masukin si kemirinya ke sini. Oke, sambil kita nungguin dia, kemirinya udah, hasilnya seperti ini. Ini gua mau masukin si kemirinya ke dalam sini. Di sini ada lubang, kita bisa lewatin dia. Oke, terus sampai si kemirinya itu juga ikut coarse ya. Coarse itu kayak kecop rada kasar gitu. Di sini kerennya juga dia ada timernya. Jadi kalau misalnya nih di rumah ya kalian terutama ngikutin kayak cara-cara masak-masak di YouTube atau masak-masak chef-chef siapa gitu. Misalnya kalian dikasih tahu ngecopnya berapa menit, daripada kalian menitin biasa gitu basi banget. Di sini udah ada menitannya men. Sekarang kita mau matiin dia, jadi udah cukup. Maksimal itu 2 menit, jangan lebih dari 2 menit. Kalau kelebihan bakal jadi halus banget. Sekarang kita matiin, kita ke wok dan kita bakal masak sambal pucung ini. Let's go. Terus abis kita selesai chopper dia, kita mau masak si
bumbunya ini semua. Langsung kita ambil, kita buka dia. Baunya enak banget, men. Kita ambil si blade-nya. Hati-hati, ini tajam banget, parah. Udah ada yang jadi korban. Langsung kita panasin si pan-nya, si wok-nya kita panasin. Api gede nggak apa-apa. 150 ml minyak sayur, minyak biasa. Jadi apa yang bakal kita masak pertama? Yang bakal kita masak pertama adalah bumbu keringnya tadi. Tunggu dia sampai rada panas sedikit. Tandanya gimana? Kalau yang ini caranya, lu semua tunggu sampai dia rada berasap. Berasap, baru kita masukin si bumbu kering. Nah, oke, jadi abis kita angkat dia, yang kita bakal masukin pertama adalah si serai. Nggak perlu digeprek, jadi kita langsung masukin aja. Kita masukin, dan daun jeruk. Ada. Kita masukin dia. Lalu sambil kita masukin juga si paste-nya tadi. Nah, sambil kita beres-beres nih, kita mau aduk dia pelan-pelan. Fungsi dari si daun jeruknya itu tadi adalah yang sudah pasti bikin wangi ya. Dan ini sekarang kita tinggal matengin dia aja semuanya, harus banget mateng. Kita aduk-aduk. Nah, terus buat kalian juga, kalau misalnya kalian nggak punya chopper, kalian bisa juga pakai ulekan manual kayak gini. Sama aja, cuman balik. Kalau misalnya kalian manual, pasti bakal makan waktu banyak. Karena semuanya mesti hancur, tapi nggak terlalu halus. Ribet kan? Jadi udah jelas mendingan pakai food processor Oxon aja. Sambil kita lihat di sini, dia bakal lebih berminyak lagi karena keluaknya itu ngandung minyak. Nah, ini setelah kita aduk semua, kita diemin juga kurang lebih 10 menit di api kecil. Kenapa? Supaya si keluaknya atau pucungnya dan kemirinya matang. Oke, jadi tadi habis kita masak, kita mau seasoning dia. Basicnya salt, pepper, sugar, sama kita kasih chicken powder. Kita kasih salt. Kita punya pepper, dia white pepper juga. Setengah aja. Terus kita punya sugar. Dan yang terakhir kita pakai chicken powder. Chicken powdernya cukup setengah aja. Lalu habis semuanya ini kita aduk. Ini langsung kita tutup aja dan kita tunggu sampai dia matang. Oke, setelah kita tunggu kurang lebih 30 menit, dia minyaknya juga udah mulai keluar. Pokoknya poin terpenting kalau masak sambal pucung itu, si pucung atau keluaknya harus banget mateng. Kalau nggak mateng rasanya kayak langu-langu gitu lah, nggak enak lah.
Yang jelas pastiin harus matang. Ini kita cicip dulu. Enak banget men. Parah, enak banget. Sekarang kita mau matiin kompornya. Dan kita mau ambil dia. Boom. Ini dia sambal pucung ala gue.